Malah Jupri sambil berpikir keras nih kan. Karena aku tipe kalau komik yang keras juga soalnya. Di off air. Jadi kalau misalkan pemilihan diksi yang baik dan benar, berarti dia tujuannya tidak melempar keresahan tapi dicintai banyak orang. Menurut aku. Tapi kalau misalkan keresahan ya emang itu faktanya, ya kami biasanya proses kreatifnya ini fakta nih. Oh lucunya gimana? Oh kesini juga nih. Enggak mematahkan asumsi dari cerita itu sampai anak soleh kan ke situ. Nah ini proses kreatifnya ini aku suka. Tapi kalau misalkan banyak orang yang nggak suka dengan diksinya, ya udah kita buat yang baru, kita perbaiki lagi. Karena kan suka dan tidak suka kita nggak bisa ngontrol gitu. Kalau aku sih gitu ya, menurut aku. Apakah itu bagian dari punchline hook seorang komika sehingga bisa dilontarkan? Sebagai punchline. Karena kan abis dari fakta yang normal, kepatahan yang remeh gitu. Soalnya ini kan soal tambang gitu. Tapi punchline-nya kan ya rezeki anak soleh, remeh sekali gitu. Kayak bocah kecil dapat mainan gitu kan. Iya dong. Dalam dunia komika biasa saja itu ya? Itu ada ininya, ada rulesnya. Ada big man in the little situation, little man in the big situation gitu-gitulah. Oh, pokoknya panjang. Itu memang cara-cara komunikasinya begitu ya. Itu ada bahasanya. Ada ilmunya. Ada ilmunya Iya, gitu. iya. Begitu. Tapi sedikit saya mau menyampaikan sedikit aja. Misalnya begini, kalau memang dia mau menjadi pengkritisi atau kritikus gitu ya, seharusnya dia fair. Enggak harusnya semua pihak dia roasting. Maksudnya semua pihak siapa dia kritisi siapa, gitu. Siapapun. Enggak terbatas dia sekarang menjabat atau sudah tidak menjabat. Orang yang sudah enggak menjabat aja masih diributin kok. Ya kan? Seperti Jokowi sampai sekarang masih diributin. Nah, kenapa misalnya Panji bicara misalnya ini jadi perdebatan loh di media sosial ketika dia menyampaikan bahwa saya enggak mau merosting Anies karena saya pendukung Anies. Lah, piye iki? Enggak fair juga dong kalau dia menganggap diri dia kritikus, ya. Komedian kritikus nggak masuk menurut saya. Harusnya itu nggak usah disampaikan juga kalau dia menganggap diri dia sebagai pengkritik untuk memperbaiki Indonesia. Kalau memperbaiki Indonesia semua yang nggak bagus ya dia kritisi. Itu baru fair. Nah itu yang saya bilang tadi. Jangan juga saya tuh kadang-kadang aneh juga ya. Banyak kok stand up komedi yang bagus-bagus gitu ya, yang melakukan kritisi bagus. Saya juga suka kok, nggak ada masalah gitu ya. Tapi ketika misalnya dia memilah-milah gitu untuk merosting, itu menurut saya udah nggak benar juga. Nah mens reanya tadi yang dibilang Bapak tadi, ketika dibilang bahwa menurut saya keyakinan saya gitu kan orang lain juga akan punya mens rea sendiri juga. Belum tentu yang dia bilang maksud saya baik. Ya, maksud saya baik loh untuk mengkritisi dan membuat Indonesia ini jauh lebih bagus kan dia gitu. Tapi kan ada orang yang juga bilang, saya nggak lihat itu. Saya lihat kamu provokator. Saya lihat kamu memecah belah bangsa. Saya melihat kamu banyak juga yang berbicara seperti itu. Dan itu juga nggak boleh kita bungkam. Ya biarkan saja ini berjalan apa adanya. Masyarakat yang akan menilai kan seperti itu. Kalau sekali lagi tadi disampaikan kerana hukum, menurut saya nggak perlu. Titik nggak perlu. Udah itu aja. Soal jangan memilah-milah, harusnya kalau menjadi kritikus komika adil semuanya. Saya mau ke sana. Ya, memang akan nih pendapat saya ya, kalau 2 jam itu ada juga ke tokoh-tokoh lainnya, mungkin lebih lengkap. Ada Anies, ada Ahok, ada Ganjar gitu. Bahkan lagu cengeng aja dibahas tuh ya, yang di zamannya Pak Harmoko waktu itu ya, lagu cengeng aja dibahas. Kenapa nggak beberapa yang lain juga disentil? Tapi kalau dalam perjalanannya Panji, waktu Anies jadi gubernur banyak dikritik ya. Coba diperhatikan itu ya. Cuma memang kalau mau lihat mens rea yang 2 jam itu kurang lebih itu, memang agak indah kalau ada beberapa juga disentil ya, ketimbang maksudnya melengkapi lah lagu cengeng dan sebagainya. Provokatif yang saya mau khusus nih ya dalam konteks komunikasi. Provokasi, lagi-lagi konteksnya mens rea tadi ya. Saya mau bilang begini, kalau kami sekarang mau kampanye seperti ini ya, coba nanti dilihat provokatif, positif atau negatif nih. Kami mau bilang gini, kalau Anda dalam pemilihan umum itu mengambil uang yang diberikan oleh para kandidat, artinya pakai politik uang,
Maka ketika seseorang telah terpilih, nasib Anda itu berhak untuk dilecehkan. Itu loh. Artinya Anda kan sudah ngambil uangnya tuh. Lalu Anda pilih orang itu, tapi berdasarkan ngambil uang. Sesudah dia jadi, Anda berhak dilecehkan oleh dia. Sudah beli putus kok gitu. Ini provokatif kan? Ya dong. Anda nggak usah nanam-nanam pohon pisang di tengah jalan. Waktu dulu Anda udah ambil uangnya, udah beli putus di depan gitu. Tapi ini harus dilihat juga dari kacamata untuk mengingatkan kan, betul kan? Hei, jangan hanya berpikir sesaat pada waktu Anda mau memilih seseorang, ambil uangnya gitu. Sesudah itu dia bisa beli putus loh. Anda kan sudah saya beli. Jadi dengan demikian Anda berhak untuk dilecehkan gitu. Nah ini provokatif, betul kan? Tapi ada tujuan gitu. Nah sedikit lagi saya mau menggambarkan gini. Sebetulnya hidup adalah komedi, kata Charlie Chaplin. Orang yang melaporkan walaupun sudah tahu nggak ada tempatnya di dalam KUHP maupun KUHP kita yang baru, itu juga komedi jangan-jangan ya. Kan nggak apa-apa juga, lucu juga gitu loh. Dia melaporkan terus gitu. Yang paling ujung sebetulnya, yang tanpa kita sadari, stand up yang luar biasa itu menurut saya sekarang sedang berlangsung, hanya kadang-kadang kan di catatan demokrasi, kemudian ada tadi sudah terlanjur nyebut ya, di rakyat bersuara misalnya gitu. Itu kalau cuma dipotong ketika mereka presentasi dan itu berhadapan-hadapan, itu adalah pembahasan soal ijazah palsu misalnya. Keren banget. Yang satu misalnya Roy Suryo kan, cuma dipotong loh, layarnya tuh jangan diliatin acaranya, tapi cuma pada bagian itu aja. Ini faktanya, ini. Di sana juga Andi Azwan juga. Itu komedi yang sesungguhnya menurut Bang Menurut Egy saya ya? itulah komedi dalam kehidupan yang sesungguhnya. Bang Sadam. Terjadi. Ya terima kasih. Yang pertama tadi kalau kata sebelum di sana ya, kata Kak Yu Irma, ketika ada narasi kemudian saya adalah pendukung Anies, sebetulnya nggak ada masalah yuk. Kalau saya ya ngelihatnya, jadi artinya kan sudah memastikan bahwa Mas Panji pendukung Anies, kan begitu. Itu kan sudah memastikan, ya itu nggak ada masalah. Dan dalam posisi ini, ya tadi yang saya sampaikan bahwa kekayaan demokrasi ini, artinya ada keberlanjutan dari sebuah kekayaan demokrasi yang sedang dirawat. Tapi sesungguhnya Prabowo tidak berperan sama sekali ya? Enggak, tadi yang saya bilang. Laporan masuk kan ke Prabowo ini kan? Ya pasti. Ke Presiden kan? Artinya dalam posisi ini tadi yang ketika ada mensrea diputar berkali-kali dan sebagainya. Bahkan ketika saat dimulai ya di bulan Agustus, Pak Presiden jelas kok ketika itu fokus bagaimana memperbaiki etika pemerintahan. Itu yang pertama. Artinya di situ ada sebuah keyakinan bahwa Presiden ketika dia berbicara, ayo kita perbaiki etika pemerintahan kita. Nah, mudah-mudahan masyarakatnya pun bisa ikut untuk diperbaiki etika masyarakatnya. Dari posisi itu. Artinya dalam posisi ini ada sebuah kedewasaan dari sebuah negara dan juga sebuah rakyat. Yang kedua, tadi ketika berbicara hari ini, ketika mensrea diputar di Netflix dan sebagainya, nah pemerintahan tetap berjalan. Program-program prioritas tetap berjalan. Bagaimana Pak Presiden menggenjot swasembada energi, bagaimana Pak Presiden kemudian menggenjot swasembada beras dan sebagainya, sekolah rakyat dan sebagainya. Dan dalam posisi ini artinya apa? Kekhasan demokrasi itu harus dibarengi dengan quality of life-nya masyarakat. Artinya target dari sebuah pemerintahan itu berhasil, bahkan masyarakat itu kemudian naik menjadi poin tertinggi dari sebuah kualitas hidup adalah bagaimana program-program itu memang terukur dan kemudian sampai ke masyarakat. Artinya di sini kita tidak merasa tadi yang saya bilang ada 3 hal yang kemudian yang dimaknai sebagai ruang publik. Yang pertama ada public sphere, kemudian hari ini ada tadi ketika political sphere, ketika tadi bahkan political sphere berubah jadi comedian sphere. Begitu juga kita bisa melihat ternyata comedian sphere itu bisa membangun sebuah narasi politik. Nah, narasi politik itu nggak ada yang salah. Saya kira itu nggak ada yang salah. Dan intinya pemerintah tidak alergi terhadap kritik itu ya Bang Sadam. Ya, artinya tidak ada kritik. Dalam posisi ini ya negara berkeyakinan ya, negara berkeyakinan bahwa ini adalah sebuah kehidupan demokrasi yang senda gurau dalam posisi ini ya. Senda gurau tapi perlu dilakukan sebuah langkah-langkah yang serius.
walaupun di sini ada kesendagurauan, tapi ada langkah-langkah serius yang diperbaiki oleh negara untuk apa? Untuk kebijakan-kebijakan politiknya, publiknya, pemerintahannya, supaya terukur masyarakat itu mempunyai quality of life yang bagus, gitu. Bagaimana anak sekolah yang tadinya di desil 1 dan desil 2 kemiskinan ekstrim itu kemudian bisa melanjutkan pendidikan, bahkan bisa bahasa 4 bahasa, artinya Pak Presiden merinding di sana, di situ. Dalam posisi ini ada 300.000 jembatan yang sedang dibangun sana sini. Nah, ini luar biasa. Nah, artinya saya mau bilang di sini, ayo kita bicara soal demokrasi, tapi kita juga harus kembali lagi memikirkan bagaimana kualitas hidup masyarakat yang memang harus diperbaiki, begitu saya kira. Oke, jadi pemerintah yang berpikir keras bagaimana mensejahterakan kita semua, Bu Irma. Sedikit penutup, saya Belum, mau, Bu. saya Jangan ditutup, Bu. belum Jangan ya. ditutup. Jangan. Saya Jangan mau ditutup. sampaikan bahwa yang saya sampaikan soal Anies tadi itu bukan kata saya, tapi saya bilang komentar-komentar di medsos. Ya, kenapa nggak merosting Anies, dan si Panji menjawab seperti itu. Nah, saya ingin juga mengkritisi sedikit nih, Sadam ya. Menurut saya apa yang disampaikan Panji pun ya itu nggak sekedar hanya presiden biasa saja atau wakil presiden biasa saja, tapi itu juga menjadi masukan positif yang juga harus ditindaklanjuti. Itu menurut saya yang menjadi poin penting juga agar tidak semakin banyak ya masyarakat yang melakukan kritisi-kritisi yang tidak konstruktif. Ya, jawab dengan bekerja secara konstruktif. Kan itu. Kalau pekerjaannya konstruktif, pasti masyarakat tidak akan mungkin melakukan kritisi yang tidak konstruktif. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jadi kita juga harus fair melihat situasi ini. Saya fair kok ya. Jadi menurut saya Sadam juga harus menyampaikan juga ke pemerintah bahwa jangan juga kemudian kritisi-kritisi ini dianggap angin lalu, nggak boleh juga. Ini harus ditindaklanjuti dengan kerja keras. Tadi beliau sudah menyampaikan beberapa kerja-kerja yang disampaikan pemerintah. Menurut saya lagi yang lemah adalah komunikasi publik dari istana. Tidak tersampaikan kerja-kerja pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu dan kemudian timbul kritisi. Tapi kalau tersampaikan kepada masyarakat apa yang dikerjakan pemerintah, maka saya yakin walaupun ada yang mau ngomong seperti apapun, itu masyarakat nggak akan peduli. Saya kira itu. Iya, saya kira tadi terima kasih Yu Irma, ini menjadi sebuah vitamin ya bagi pemerintah, bagi negara, dan kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa program-program yang dilakukan pemerintah ini adalah bukti bahwa ketika ada kritik kemudian dibalas dengan program, bagaimana kebijakan langsung terus dijalankan. Kalau saya mau meminjam bahasanya Mas Anies yang berkali-kali bilang ya, Suro Diro Joyo Ningrat Lebur Dening Pangastuti misalkan. Artinya? Ya, bahwa ini kalau bahasa sederhananya dalam konten catatan demokrasi ini, apapun kritiknya yang kemudian disampaikan, maka pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat, untuk kebaikan masyarakat. Itu ada sebuah narasi saya ambil dari sebuah filosofi Jawa, kemudian itu yang berkali-kali disampaikan oleh Mas Anies, dan hari ini pemerintah melakukan sebuah kebijakan-kebijakan sosial untuk masyarakat. Apapun kritiknya, mau itu kritik secara dalam, mau itu secara keras, mau itu dengan bahasa yang kasar, mau itu dengan apapun itu kritiknya. Tapi kemudian pemerintah membalas sebuah kritik itu dengan kegiatan, program, dan proyeksi ke depannya Indonesia ini. Seperti apa. Oke, dan itu sebetulnya sudah menjadi sebuah jawaban ketika memang di awal tadi yang Bang Effendi Ghazali sampaikan bahwa Mas Panji kemudian membahasakan dari awal rakyat ini adalah atasan. Nah, dalam tanda kutip seperti itu, atasan dari presiden, wakil presiden dan sebagainya. Saya sangat sepakat karena Vox Populi Vox Dei, suara rakyat Tuhan yang memberikan mandat Bapak Ibu, tapi kami berharap ada juga contoh kritik yang dianggap konstruktif. Meskipun itu tajam, Mal Jupri bisa bantu saya sesaat lagi di catatan demokrasi pemirsa.